Halo teman-teman, jumpa lagi di video gua dan seperti biasa gua main game Townsmen lagi ya. Sepertinya udah lama ya gua nggak upload video dan sekarang ini gua mau ngasih tahu ke kalian ya pengaruh dari setiap musim terhadap pekerjaan para taunis itu apa ya. Ini gua mulai langsung dari musim panas ya. Ini sebelum kita sesuaikan pekerjaannya, ini kita lihat dulu ya untuk pengaruh dari musim panas ini. Kalian bisa pencet yang tadi ya di sebelah kiri paling bawah yang ada titik 3 itu. Ini ada pengaruh, kalian bisa lihat ya. Yang pertama ini konsumsi air bertambah 25% ya. Jadi para tauninya ini akan lebih banyak mengonsumsi air dengan presentasi sebesar 25% ya. Dan yang kedua yaitu produktivitas tempat pengeringan hop ya. Jadi untuk musim panas ini pekerjaan Tony yang mendukung dengan pengaruh dari musim panas yaitu untuk pengeringan hop ya. Jadi di sini ini kalian bisa lihat ya produksi untuk tempat hop, pengeringan hop ini gua aktifkan semua ya. Jadi untuk di musim panas ini gua cuma aktifkan untuk tempat pengeringan hop ya. Selanjutnya adalah musim gugur ya. Jadi di game Townsmen ini ada 4 musim ya. Pertama musim panas, dan yang kedua musim gugur, selanjutnya musim dingin, dan yang terakhir musim semi ya. Ini gue langsung skip videonya ke musim-musim yang selanjutnya ya. Tadi kan udah musim panas dan sekarang musim gugur ya. Karena kalau gue main semua itu durasinya bisa lebih dari 1 jam ya. Karena untuk satu musim ini kurang lebih durasinya 15 menit ya. Jadi kalau 4 musim semuanya itu total 60 menit ya durasinya ya. Jadi ini langsung gua skip ke musim gugur. Ini kita lihat pengaruhnya ya dari musim gugur. Ini pengaruh dari musim gugur ini yang pertama yaitu konsumsi makanan ya, bertambah sebesar 25% ya. Untuk tadi musim panas tadi yang bertambah itu konsumsi air ya. Dan yang kedua untuk pengaruh musim gugur ini produktivitas kebun anggur bertambah 15% ya. Jadi pada setiap musim itu ada 2 pengaruh ya. Yang pertama pengaruh positif ya, yang kedua pengaruh negatif ya. Yang pengaruh negatif ini gua artikan di sini yaitu bertambahnya konsumsi ya. Dan yang pengaruh positif di sini gua artikan sebagai bertambahnya produktivitas ya. Jadi seperti itu ya. Ini kalian juga bisa lihat untuk yang pengaruh di atas ini yang konsumsi makanan itu warnanya merah ya. Jadi berarti dia lebih ke konsumtif ya. Dan yang kalau yang hijau itu lebih produktif ya. Dan selanjutnya di bawah ini ada pengaruh sementara juga ya, di situ ada hujan. Jadi pada saat musim gugur ini sedang mengalami hujan, jadinya ada sedikit pengaruh yaitu pelapukan gedung bertambah 15% ya. Karena 15% ini merah, jadinya ini pengaruh negatif ya. Jadi pelapukan gedung bertambah, kalian juga akan cepat rusak ya bangunannya. Jadi pengaruh negatif itu ya. Dan untuk pada musim gugur ini yang gue aktifkan sesuai dengan pengaruh tadi yaitu kebun anggur ya, karena produktivitasnya meningkat ya pada saat musim gugur ya. Jadi mungkin untuk musim gugur pengaruhnya tadi ya, yang pertama konsumsi makanan bertambah, dan yang kedua produktivitas kebun anggur jadi bertambah juga ya. Dan ada lagi, tapi ini sifatnya sementara ya, untuk pengaruh hujan itu pelapukan gedung ya. Kalau misalnya musim gugur ini tidak terjadi hujan, jadi pengaruh ini tidak berlaku ya. Jadi seperti itu. Dan musim selanjutnya di sini yaitu musim dingin ya.
Jadi kita nonaktifkan dulu untuk ini ya, kebun anggur, karena produktivitasnya udah menurun ya, atau mungkin malah udah nggak tumbuh ya tanamannya. Jadi ini langsung kita lihat ya untuk pengaruh dari musim dingin ya. Ini untuk pengaruh musim dingin yang pertama, yang negatif ya, ini kebutuhan pakaian bertambah ya 20%, jadi Tony akan lebih sering memakai pakaian ya. Dan yang kedua yaitu yang positif ya, yaitu produktivitas dari pondok rimbawan bertambah sebesar 10% ya. Jadinya pada musim dingin ini gua akan pekerjakan pondok rimbawan ya, atau penebang kayu ya. Ini gua bangun banyak ya, karena untuk kayu ini tumbuhnya paling lama ya di antara tumbuhan pada game townsman ya. Jadinya ini gua tanam kayu banyak ya, ini kalian bisa lihat ya. Dan ini gua potongnya itu setiap satu musim sekali ya, yaitu satu putaran musim ya, yaitu musim dingin seperti sekarang ini ya, karena pengaruhnya itu bertambah 10% ya. Dan tadi ada pengaruh sementara tadi ke bagian umum, dan itu udah hilang ya, karena itu bersifat sementara ya, kebahagiaan umum tadi. Jadinya pada musim dingin ini gue aktifkan cuma untuk pondok rimbawan ya. Perlu diingat lagi bahwasanya untuk pengaruh musim ini nggak harus kalian lakukan ya. Misalnya kalian butuh jus anggur dan kalian harus memanen kebun anggur itu pada saat musim panas misalnya, itu nggak apa-apa ya, kalian bisa lakukan ya, karena kalau kebutuhannya udah mepet kalian nggak harus melakukan sesuai dengan pengaruh musim juga ya. Dan yang perlu kalian perhatikan di sini yaitu pada setiap musim ini kan ada pengaruh negatif ya, itu kalian harus persiapkan pada musim sebelumnya ya. Seperti ketika musim panas kan pengaruh negatifnya yaitu bertambahnya konsumsi air ya. Jadi pada musim sebelumnya atau musim semi kalian harus bangun sumur yang banyak ya. Dan untuk menghadapi musim gugur tadi, yang pengaruh negatifnya yaitu meningkatnya konsumsi makanan. Pada saat musim panas kalian harus membuat makanan ya, supaya tidak kehabisan makanan pada saat ada pengaruh negatif tersebut ya. Jadi untuk musim dingin ini tadi pada saat musim gugur gua udah siapkan untuk pakaian ya. Ini kalian bisa lihat ya, pakaiannya udah gue siapkan untuk musim dingin ya. Jadi ini musim dingin yang gue pekerjakan cuma untuk pondok rimbawan ya. Ini ada misi untuk membuat peralatan ya. Jadi seperti itu ya kurang lebih untuk musim dingin ini. Dan pada musim dingin ini juga tidak tumbuh tanaman ya, seperti ini anggur, lalu hop, dan juga gandum ini tidak tumbuh, jadi kalian tidak bisa memanen ya. Gue sarankan sebelum musim dingin, yaitu pada saat musim gugur, kalian harus sudah memanen ini ya, tanaman-tanaman yang mungkin akan tidak tumbuh pada saat musim dingin ya. Jadi seperti itu ya tips dari gua untuk pada saat musim dingin ya. Jadi kita kembali pada pengaruh musim dingin. Yang pertama, kebutuhan pakaian 20% plus, dan produktivitas pondok rimbawan plus 10% ya. Jadinya kalian harus
siap pakaian pada saat sebelum musim dingin ya. Dan pada musim dingin ini juga biasanya gua manfaatkan untuk memanen wol ya, atau bulu domba ini, karena misalnya gua panen di musim semi atau musim panas itu akan mengganggu dari produktivitas atau mengganggu pemanenan dari gandum ataupun ini ya, ataupun toba ya, karena ini musim dingin sedang tidak tumbuh, jadi gua manfaatkan buat memanen bulu domba atau wol ya, karena nanti kalau udah musim semi atau musim panas atau udah tumbuh, nanti ketiga perkebunan ini akan gua manfaatkan supaya maksimal dalam memanen gandum maupun toba ya. Tapi itu opsional sih ya, sesuai keinginan kalian sih ya. Misalnya kalian nggak pengen memanen wol pada saat musim dingin juga nggak apa-apa ya. Jadi mungkin itu ya untuk musim dingin ya. Jadi pengaruhnya tadi kebutuhan pakaian yang bertambah dan juga produktivitas pondok rimbawan yang bertambah ya. Dan yang selanjutnya dan musim paling terakhir pada game ini yaitu musim semi ya. Musim semi ini dimana berakhirnya musim dingin ya, dan tumbuh-tumbuhan udah mulai tumbuh kembali ya. Ini kalian bisa lihat ya, udah mulai proses tumbuh. Dan ini gua nonaktifkan untuk pondok rimbawan ya, karena mungkin produktivitasnya udah nggak meningkat seperti musim dingin tadi ya. Kita langsung lihat untuk pengaruh pada musim semi, yaitu kebutuhan dekorasi plus 25%. Ini yang negatif ya, berarti pada saat musim dingin tadi kalian harus mendekor sebelum memasuki musim semi ini ya. Dan untuk pengaruh positifnya ini ada produktivitas gubuk pemancing yang meningkat sebesar 15% ya. Jadi pada musim semi ini kalian harus aktifkan gubuk pemancing ya. Dan biasanya pada musim semi ini gua akan memperbaiki seluruh bangunan ya, karena terdampak dari badai salju pada musim dingin tadi ya. Ini gua ambil pajak dulu, dan ini ada misi untuk membuat senjata ya. Ini kita buat senjata dulu, dan gua akan perbaiki bangunan ya, mulai dari rumah terlebih dahulu ya. Ini gua perbaiki pada saat musim semi doang ya, satu putaran musim yaitu musim semi doang ya. Dan untuk kota sebesar ini menghabiskan banyak sekali teler ya. Dan ini gua main bukan yang versi mod atau cheat ya, ini gua main versi Playstore ya, resmi. Kalian bisa lihat video gua yang kemarin tuh ya. Ini gua main udah lama ya, talernya udah banyak ya. Ini gua perbaiki ya. Ini gudang ini merupakan tempat penyimpanan gua ya. Ini fungsinya ini gua untuk penyimpanan doang ya, bukan untuk mengangkutkan sumber daya ya. Gua perbaiki semua pada saat musim semi ini ya. A few moments later. Di sini gua memperbaiki manual ya, karena untuk perbaikan yang secara instan itu membutuhkan banyak prestik ya. Ini udah gua perbaiki semua ya. Nah, ini udah. Dan untuk ini perkebunan yang tadinya memanen wol ini gua nonaktifkan ya, karena ini akan gue pergunakan untuk memanen gandum ataupun toba ini ya, biar bisa maksimal tiga-tiganya beroperasi ya.
Jadi buat kalian yang udah memanen wall pada saat musim dingin, kalian bisa aktifkan untuk penenunan ya. Jadi tinggal proses menenun, lalu nanti dilanjutkan pada toko penjahit ya. Nggak usah lagi memanen wall pada saat musim semi ya. Jadi musim semi kalian bisa maksimal tiga-tiganya memanen gandum ya. Jadi pada musim semi ini ada dua pengaruh ya, yaitu kebutuhan dekorasi yang meningkat untuk pengaruh negatifnya, dan produktivitas gubuk mancing yang meningkat untuk pengaruh positifnya. Di sini kalian juga bisa lihat untuk pengaruh sementara ini ada kebahagiaan umum ya. Tadi juga ada yang sempat hilang karena ini bersifat sementara. Dan juga ini ada badai ya, kalian bisa lihat ada hujan lalu ada petir badai. Jadi pelapukan gedung ini berpengaruh ya, meningkat sebesar 25%. Jadi bangunan akan lebih cepat butuh perbaikan seperti itu. Jadi mungkin kalian bisa memainkan game Townsmen ini tanpa memikirkan pengaruh dari musim ya. Ini sih cuma presentase dari setiap musim ya. Jadi kalian boleh melakukan sesuai presentase setiap musim ataupun tidak, itu terserah kalian ya. Jadi mungkin video untuk kali ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih yang udah support gua, yang udah mau subscribe, udah mau nonton video gua. Terima kasih banyak, dan mungkin videonya sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.